Wilayah Banyumas Raya memiliki kebudayaan unik yang membedakannya dari daerah lain. Salah satu ciri khasnya adalah bahasa Panginyongan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ngapak. Keunikan logat Banyumasan seringkali menjadi bahan candaan masyarakat luar daerah. Namun, warga Banyumas Raya seharusnya merasa bangga dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari ini. Menurut sejarah, bahasa Panginyongan diperkirakan lebih tua daripada bahasa Jawa yang digunakan di bagian timur, yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan Mataram. Bahasa Panginyongan merupakan warisan dari era Kerajaan Majapahit atau Jawa Pertengahan yang masih digunakan hingga kini. Buktinya, banyak kosakata Panginyongan yang digunakan masyarakat Banyumas Raya sama dengan bahasa Jawa Pertengahan pada akhir era Majapahit. Tradisi tulis dalam Babad Banyumas juga banyak menggunakan kosakata yang sama dengan Pararaton maupun Negara Kertagama sebagai kitab Babon era Majapahit. Masyarakat Banyumas memiliki kemerdekaan berbudaya yang khas karena jaraknya yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka mampu mempertahankan tradisi dan sulit terpengaruh budaya baru, termasuk bahasa baku saat Mataram Islam berkuasa. Istilah Adoh Ratu Perek Watu menggambarkan wilayah Banyumas Raya yang jauh dari pusat kerajaan, namun dekat dengan gunung-gunung. Wilayah Banyumas Raya kala itu sulit dijangkau karena berada di balik gunung-gunung besar, seperti Gunung Sindoro Sumbing di sebelah timur dan Gunung Slamet di sebelah barat. Mungkin karena faktor geografis ini, Banyumas tidak banyak terpengaruh oleh budaya baru. Bahasa Panginyongan memiliki sifat egaliter, Blaka Suta atau Cablaka, yang berarti jujur apa adanya atau terang-terangan. Oleh karena itu, bahasa ini perlu dilestarikan dan tetap relevan di sepanjang zaman. Selain itu, adanya riwayat persilangan Majapahit Sunda. Ketika Raden Baribin, putra Brawijaya, menikah dengan Ratna Pamekas, keturunan Prabu Siliwangi yang merupakan penguasa Pajajaran. Banyumas Raya juga merupakan wilayah perbatasan antara kekuasaan Majapahit di timur dengan kerajaan Pajajaran di barat, sehingga budaya Sunda juga turut mewarnai kebudayaan Banyumas Raya hingga saat ini. Contohnya, calung. Lantas, apakah bahasa ngapak ini menjadi bahasa resmi kerajaan Majapahit? Jika pada masa lalu pemilihan bahasa persatuan dilakukan melalui voting atau pemilihan umum, maka kemungkinan besar bahasa Jawa yang akan menjadi bahasa persatuan. Hal ini disebabkan oleh jumlah suku Jawa yang paling banyak dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia pada masa itu. Namun, kenyataan bahwa bahasa Melayu diterima dengan sukarela oleh suku Jawa menunjukkan kebesaran hati mereka. Begitu juga suku-suku lain di Indonesia untuk bersatu menjadi Indonesia. Kebesaran hati suku Jawa ini dapat dipahami karena bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa persatuan dalam Kerajaan Majapahit. Dalam menjalankan hubungan dengan wilayah-wilayah Nusantara yang tunduk kepada Majapahit, kerajaan ini menggunakan bahasa Melayu. Kronik Van Koetai mencatat bahwa bahasa Melayu digunakan di Istana Majapahit, termasuk oleh Patih Gajah Mada yang fasih berbahasa Melayu. Patih Majapahit Gajah Mada dalam catatan tersebut mampu membahasakan bahasa Jawa ke bahasa Melayu. Bahkan Raja Majapahit juga menggunakan bahasa Melayu ketika mengetahui bahwa duta dari Kutai Kartanegara tidak dapat berbahasa Jawa, sehingga percakapan mereka berlangsung tanpa perantara. Kemampuan berbahasa Melayu oleh Patih Gajah Mada dan Raja Majapahit kemungkinan besar juga dimiliki oleh pejabat lainnya. Mengingat sistem kerajaan di Jawa pada masa itu bersifat paternalistik, para pejabat dan orang-orang berpendidikan di Majapahit juga cenderung memiliki kemampuan berbahasa Melayu. Dalam hikayat Hang Tuah yang menceritakan zaman berbeda dari Kronik Van Koetai, Raja Majapahit juga tercatat berkomunikasi dengan Raja Malaka menggunakan bahasa Melayu tanpa penterjemah. Maka Baginda pun melompat ke paseban itu, lalu berjalan mendapatkan Sri Betara. Maka titah Sri Betara, "Silakanlah anakku duduk sabuah singgasana." Hikayat Hang Tuah, V. Sirata 22. Informasi ini semakin memperjelas bahwa bahasa Melayu digunakan dalam Istana Majapahit sepanjang berbagai periode. Bahkan, dapat dikatakan bahwa bahasa Melayu bukan hanya bahasa persatuan, tetapi juga merupakan syarat kompetensi yang harus dimiliki para pejabat untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan Majapahit. Lantas, bagaimana dengan penggunaan bahasa Kawi di Kerajaan Majapahit? Apakah digunakan sebagai bahasa resmi juga? Bahasa Kawi, atau sering disebut bahasa Jawa kuno, adalah salah satu bahasa yang berkembang di Pulau Jawa pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa itu,
bahasa ini digunakan untuk menulis karya sastra. Namun, bahasa Kawi tidak sepenuhnya merupakan bahasa Jawa kuno, karena telah dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Bahasa Kawi dianggap sebagai nenek moyang bahasa Jawa modern, dan juga mempengaruhi bahasa lain seperti bahasa Sunda dan Bali. Bahasa Jawa kuno digunakan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan sebagian Madura. Bahasa ini memiliki banyak kosakata yang berasal dari bahasa Sanskerta, menunjukkan pengaruh kuat dari bahasa tersebut. Pada masa lalu, bahasa Kawi sering digunakan untuk menulis naskah kakawin atau puisi Jawa kuno. Ini dibuktikan dengan penemuan naskah-naskah sastra kuno, prasasti, babad, usana, dan purana. Seiring waktu, bahasa Kawi berkembang menjadi bahasa Jawa modern yang kita kenal sekarang, melahirkan berbagai dialek yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Berikut adalah beberapa contoh bahasa Kawi beserta artinya. Agni, Siris Geni, yang berarti api. Aldaka, Siri Gunung. Aditya, Siris Srengenge, yang berarti cahaya. Amerta, Siris Banyu. Urip, yang berarti abadi. Meskipun telah berkembang menjadi bahasa Jawa modern, bahasa Kawi masih dapat ditemukan hingga saat ini. Kita bisa mendengar bahasa Kawi dalam pertunjukan wayang kulit dan wayang orang, serta dalam beberapa tembang Jawa yang sering dinyanyikan di berbagai acara adat atau sebagai pengiring gamelan. Selain itu, bahasa Kawi juga sering digunakan sebagai nama tempat atau gedung. Jadi, apakah bahasa Kawi bisa dikatakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit, yang pernah menjadi penguasa Nusantara, menyimpan banyak misteri. Hingga kini, bukti peninggalan Majapahit masih dapat kita lihat, seperti candi, arca, dan alat-alat yang digunakan pada masa itu. Kerajaan ini sangat identik dengan Pulau Jawa dan suku Jawa. Namun, banyak orang yang keliru mengira bahwa masyarakat Majapahit menggunakan bahasa Jawa, seperti yang digunakan oleh masyarakat Jawa saat ini. Faktanya, masyarakat Majapahit tidak menggunakan bahasa Jawa modern. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Jawa kuno, yang ditulis dengan aksara Kawi. Sementara itu, bahasa Jawa yang digunakan saat ini adalah bahasa Jawa modern, yang ditulis dengan aksara Carakan atau Hana Caraka. Pada masa Majapahit, tidak ada konsep bahasa krama. Semua komunikasi berlangsung secara setara, tanpa pembedaan seperti ngoko atau krama. Lalu, kapan bahasa Jawa modern mulai digunakan? Bahasa Jawa modern lahir bersamaan dengan pengenalan aksara Hana Caraka yang dimodifikasi oleh Sultan Agung. Pada zaman Kerajaan Demak dan Pajang, bahasa yang digunakan diperkirakan masih mirip dengan bahasa Majapahit. Namun, kedatangan penjajah mengubah seluruh tatanan di Nusantara. Kerajaan Mataram, yang dipimpin oleh Sultan Agung, berusaha menghapus pengaruh budaya asing dan melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang politik, militer, mistik, agama, dan budaya. Salah satu reformasi yang paling menonjol adalah dalam bahasa, aksara, dan sistem penanggalan. Bahasa Jawa kuno diubah menjadi bahasa Jawa modern. Misalnya, akhiran kata yang dulunya berakhiran A diubah menjadi O, seperti ula menjadi ulo. Tulisan-tulisan Jawa yang sebelumnya menggunakan aksara Kawi diubah menjadi aksara Carakan. Sistem penanggalan yang sebelumnya menggunakan kalender Saka diubah menjadi penanggalan Jawa. Sultan Agung juga mengembangkan bahasa Jawa dengan menambahkan bentuk ngoko dan krama untuk mengatur norma pergaulan masyarakat dan kesantunan. Bahasa Jawa krama dan ngoko juga digunakan untuk menyampaikan rasa hormat dan kedekatan. Perkembangan bahasa Jawa menunjukkan evolusi peradaban masyarakat Jawa. Kata-kata baru lahir untuk menjelaskan hal, sifat, atau peristiwa yang belum ada pada masa lalu. Peneliti sejarah berpendapat bahwa perkembangan sastra dan babad Jawa memainkan peran besar dalam penerapan bahasa Jawa modern.